Majelis memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Habis 101 dari 1 Romawi dari KSD PS dari 2024 antara LBH Padang dan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan skor sidang dicabut. Baik, silakan kembali ke meja pemohon dan termohon. Baik, terima kasih atas kehadiran dari termohon di dalam register 01. Kemudian agenda hari ini merupakan agenda pembuktian karena kemarin dalam mediasi tidak berhasil. Apakah saudara pemohon dan termohon sudah menerima berita acaranya? Sudah. Sampai dengan saat ini pemohon masih dalam upaya melakukan monitoring ya. Monitoring ini jadi saya monitoring apa? Ya. Bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan oleh BLBH itu apa saja? Kita melakukan pengawalan dalam setiap dugaan kasus korupsi. Ya, saya melihat dalam sebuah evaluasi kebijakan misalnya, ini berbeda dengan evaluasi hukum. Nah, kalau dalam evaluasi hukum itu ada berapa bentuk itu evaluasi hukumnya kan? Maka yang ini masuk jenis yang mana? Lebih tepatnya bukan evaluasi kebijakan, tapi lebih Ya, kalimat saya begini. Dalam evaluasi sebuah kebijakan itu kan ada berbagai macam metode yang kita lakukan. Ini kan evaluasi hukum namanya. Monitoring apa evaluasi? Monitoringnya. Monitoring kebijakan juga begitu. Berbagai tahapan pola yang dilakukan. Nah, kalau dalam monitoring penegakan hukum ini apa saja kan itu ada tahapan perencanaannya, ada tahap analisa kasus, ini persepsi saya. Analisa kasus, kemudian ada deviasinya, di mana terdapat gapnya, perbedaannya antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Jadi saya ingin tahu LBH ini melakukan monitoring itu apakah seperti apa? Atau paham, bisa dipahami? Ya, bentuk apa monitoring yang dilakukan atau apa kerangka kerja, acuan kerjanya untuk monitoring ini? Apakah ada tahapan-tahapan apa? Kalau dimulai pasti kita mulai dengan pemberitaan ada, terus dari pemberitaan yang ada kita mau mengkonfirmasi kebenaran informasi itu, kita melakukan serangkaian tindakan seperti penguatan informasi seperti ini. Kemudian dari hasil penguatan informasi kita akan melakukan evaluasi. Misalnya kita akan melakukan pengkajian juga. Pengkajian. Sekarang dalam tahapan mana yang ini? Ya? Dalam tahapan permohonan informasi. Baik, kemudian permohonan informasi dalam analisa data berarti ya, analisa. Nah, sampai saat ini kan sudah dari tanggal Desember ya. Ini sudah Maret, apakah berkas di sini yang dimintakan data, yang dimintakan di sini informasi gitu. Sejauh ini apakah sudah ada yang saudara pemohon mintakan ini yang sudah didapat? Boleh pakai mic karena kita di recording. Belum sama sekali satu pun. Jadi ini memang benar-benar satu alur yang dipakai. Kalau saya boleh tahu ini saja. Ya, ini saja. Ini saja yang dipakai untuk khusus Bapenda ini. Iya. Baik. Dalam pasal 51 tentang pembuktian berarti 1 tahun 2013 alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut di dalam pembuktian: 1 surat, 2 keterangan saksi, 3 keterangan ahli, kemudian 4 keterangan pemohon dan termohon,
Kemudian yang kelima, petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, kendala, dan peristiwa yang sesuai dengan alat bukti. Kemudian adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan lainnya. Kemudian pada pasal berikutnya, bukti surat dapat diajukan oleh para pihak dapat mengajukan bukti surat yang sah. Kemudian para pihak mendaftarkan bukti beserta peruntukan kepada majelis. Jadi jika ada tambahan surat dan lain sebagainya, untuk penguatan ini bisa diajukan oleh pemohon dan termohon. Kemudian saksi dapat juga diajukan oleh pemohon dan termohon untuk dalam proses pembuktian ini jika ada yang akan dihadirkan saksi-saksi atau saksi ahli di dalam persidangan proses pembuktian ini. Baik, jadi tolong dimasukkan ke dalam catatan dan fakta persidangan. Saya mitra bahwasanya informasi yang dimohonkan ini belum ada satupun yang diperoleh, baik melalui pencarian fakta dari tim ini. Tim ini berapa orang, saudara pemohon? Bukan, maksudnya di tim monitoring ini berapa orang? Apakah seluruh EBH atau ada divisi khusus? Ya paling yang bertanggung jawab ada satu orang, saya berdua sampai aku. Berarti satu kasus, berarti kan yang dimonitoring bukan ini saja ya? Iya. Berarti ada beberapa kasus yang sedang dalam monitoring. Kita baca permohonan di sini berdasarkan informasi bahwa Inspektorat Daerah Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Bapenda Sumatera Barat terkait dugaan penyimpangan dana senilai 5 miliar lebih dan hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Sekda Sumatera Barat selaku Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai MPP. Oleh sebab itu, nah ini informasi yang didapatkan ya terakhir. Iya, itu informasi yang didapatkan terakhir. Nah, saya ingin pemohon ini minta NHPK, LHPK atau TLHP? LHP. Kalau tidak ambil TLHP, dia kan 3, LHP, NHP, LHP, TLHP. Mau yang mana? Dimohonkan di sini? TLHP pertama, terus tindak lanjutnya. Nah, apapun itu 3 hal ini tentu dan bisa kita dapatkan sesuai dengan tahapan sampai di mana proses tersebut sedang berlangsung. Itu nanti akan kita pertanyakan kepada termohon sampai di mana sekarang proses dari dugaan ya, masih dugaan statusnya masih dugaan ini. Kemudian kami mengajukan permintaan informasi dan data terhadap hasil pemeriksaan Inspektor Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan tindakan pidana yang perlu dilakukan oleh Bapenda. Nah, LHP dan TLHP yang dimintakan oleh LHP dan TLHP. Baik. Jadi tujuan dari output dari monitoring ini apakah nanti akan disampaikan ke masyarakat atau disampaikan kepada lembaga yang terkait? Kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dari hasil pengkajian itu. Kita akan menentukan nanti ini akan diarahkan kemana. Apakah kita akan mengarahkan nanti ke Polda lagi atau kita mengarahkan kemana, itu tergantung dari hasil temuan kita. Hasil dari analisis ya. Hasil dari analisis. Baik. Nah, sebelum saya ke rekan-rekan majelis komisioner, saya ke termohon saya ingin mengetahui bagaimana proses awal dari kasus Bapenda ini
eh,